Kawan-kawan, kita mungkin masih ingat materi waktu di LK1 kemarin ya, mengenai nilai-nilai dasar perjuangan HMI ini. Nah, sebagai pengantar atau brainstorming di awal, NDP ini merupakan satu hasil perjalanan spiritual dari Kanda Nurholis Majid yang disempurnakan bersama dua orang rekannya, Kanda Sakib Mahmud dan Kanda Endang Saifuddin Ansori, disahkan pada Kongres HMI yang ke-10 di Palembang tahun 1971. Dan ketika bicara keberjalanannya, NDP HMI ini sempat disesuaikan namanya menjadi nilai-nilai identitas kader atau NIK HMI pada tahun 86 hingga tahun 99. Kemudian pasca tahun 99, pasca Orde Baru, dikembalikan lagi diksinya menjadi nilai-nilai dasar perjuangan HMI. Nah, untuk bab yang pertama, kita akan membahas masalah dasar-dasar kepercayaan. Yang perlu kita ingat-ingat kawan-kawan, bahwa setiap manusia itu membutuhkan yang namanya kepercayaan. Nah, manusia ini membutuhkan sebuah kepercayaan, baik yang sifatnya kepercayaan ketauhidan atau kita istilahkan dengan agama, religion, maupun yang kaitannya dengan kehidupan sosial kemasyarakatan. Nah, menurut teman-teman nih, mengapa manusia butuh kepercayaan? Nah, coba kita interaktif nih. Misalkan kalau nggak ada pedoman gitu, nah mungkin kayak nggak ada arah gitu. Mungkin kepercayaan seperti itu, hanya ada kepercayaan. Oke, menurut Rana kepercayaan ini merupakan satu arah, bisa juga menjadikan pedoman bagi manusia. Berarti manusia membutuhkan hal itu. Coba ketika manusia ini nggak berkepercayaan, otomatis dia nggak punya arah atau nggak punya pedoman, gitu ya. Oke. Saya mau kasih contoh gini deh. Nah, kawan-kawan, yang kita saksikan di depan ini, saya katakan papan tulis. Nah, percaya atau enggak kawan-kawan? Percaya. Nah, kenapa Wildan percaya? Karena sudah nyata tanpa adanya. Oke, kenapa ini tidak dikatakan buku? Karena mayoritas menganggap itu papan tulis. Oke, ada kebenaran umum atau konsensus yang disepakati orang-orang ya. Nah, lalu menurut Amar, kenapa ini nggak dikatakan kitab? Tadi sebenarnya mau jawabnya konsensus kan, tapi Akang udah jawab, jadi bingung kita mau jawab apa lagi. Tapi menurutku karena itu kan sepakat kita bahwasannya sesuatu yang warnanya putih bisa dicoret-coret spidol itu namanya papan tulis. Oke, sesuatu yang warnanya putih bisa dicoret-coret itu namanya papan tulis. Oke. Kita udah dapat gambaran sederhana ya, bahwa kepercayaan itu ada yang sifatnya konsensus, kita sepakati bersama. Tapi kalau kita hanya menyepakati hal itu, bisa jadi orang di seberang jalan sana nggak bisa menyepakati ini. Nah, jadi kan yang di seberang jalan bisa aja ikut kepercayaan kita. Atau kalau dia nggak terima, ya hak dia untuk menamai ini apa. Misalkan dia menamai ini tembok atau menamai ini cat putih, kan warnanya sama-sama putih dan bisa dicoret-coret. Saya mau bicara tentang kepercayaan dulu. Nah, kawan-kawan, kalau kita runut ya dari pendefinisian, saya mau ambil pengertian kepercayaan itu dari beberapa figur. Nah, yang pertama saya mau kutip dari Kramer. Nah, jadi Kramer ini merupakan seorang sosiolog. Nah, menjelaskan kalau
yang kita sebut dengan kepercayaan itu merupakan suatu sikap atau harapan umum tentang seseorang dan sistem sosial yang berlaku di masyarakat. Nah, berarti dari penjelasannya Kramer tuh, kepercayaan ini merupakan suatu sikap atau pengharapan umum tentang seseorang dan sistem sosial yang berlaku. Nah, berarti kalau kita mempercayai ini papan tulis dari penjelasan Kramer bahwa dari sistem sosial yang berlaku juga sudah sama-sama menyebut bahwa ini papan tulis. Nah, tapi kalau kaitannya dengan penjelasan Kramer, sikap atau pengharapan seseorang terhadap individu atau sistem sosial yang berlaku, hal itu belum bisa menjawab kepercayaan yang sifatnya ilahiyah atau kaitannya dengan hal ketauhidan. Nah, maka dari itu saya mau menambahkan penjelasan dari Imam Asy-Syafi'i yang menjelaskan bahwa kepercayaan ini dalam Islam itu kita istilahkan dengan iman. Nah, apa yang dimaknai dengan iman? Nah, ada tiga klausa, kawan-kawan. Jadi iman ini dimaknai sebagai pembenaran dalam hati kita, kemudian pengucapan secara lisan, dan tindakan dengan amal perbuatan. Nah, contoh sederhananya kalau kita bicara iman kepada Islam, otomatis kita sudah melafazkannya dalam hati. Nah, ketika bersyahadat, kemudian kita ucapkan dengan lisan ketika bersyahadat itu, dan kita wujudkan lewat amaliyah. Nah, apakah yang sudah kita lakukan itu mencerminkan tindakan-tindakan sesuai dengan ajaran Islam? Nah, itu jadi kontemplasi kita nanti ya. Nah, jadi kita dapat penjelasan dari dua figur tadi tentang kepercayaan. Lalu kita udah dapat gambaran tentang kepercayaan, kita tarik lagi kepada manusia. Setiap manusia membutuhkan kepercayaan. Sebab apa? Kata Rana tadi untuk memberikan arah atau untuk memberikan pedoman. Saya mau menambahkan, setiap manusia itu butuh kepercayaan sebab dikatakan oleh Cak Nur dalam buku Islam Doktrin dan Peradaban, sifat manusia itu adalah makhluk yang nisbi. Nah, apa itu nisbi? Nisbi adalah makhluk yang penuh dengan keterbatasan. Saya ambil contoh begini. Sekarang ketika saya minta tolong Amar untuk mengundang teman-teman dari komisariat selingkuh Korkom Diponegoro, sanggup nggak untuk ngontak atau japri satu persatu? Agak sulit. Agak sulit. Butuh waktu? Butuh tenaga? Butuh effort. Oke, butuh effort. Kemudian ya butuh apa istilahnya? Semangat. Kita kadang ya butuh semangat. Atau kadang kalau nggak bisa di chat langsung kita telepon biar gercep. Nah, otomatis Amar merasa kesulitan. Menurutmu bagaimana supaya mengundang anak-anak untuk hadir di follow up itu bisa lebih mudah dilakukan? Dengan membuat follow up ini menarik mungkin kan? Oke. Butuh bantuan publikasi? Oke. Butuh bantuan testimoni nggak dari master-master terkait atau dari teman-teman yang udah LK2? Butuh testimoni. Nah, berarti kalau kita butuh testimoni, perlu ada individu atau figur lain yang memberikan satu penjelasan. Betul ya? Nggak cuma dilakukan oleh seorang. Nah, dari contoh sederhana, kita bisa menarik ke penjabaran sifat nisbi manusia tadi, teman-teman. Untuk kita bisa meramaikan kegiatan follow up atau kegiatan-kegiatan lain, mustahil kalau kita harus melakukan japri satu persatu. Apa gunanya sistem? Apa gunanya ada kepengurusan? Nah, kalau sistemnya tidak digerakkan. Nah, pemahaman struktural organisasi itu sebenarnya membantu supaya sifat keterbatasan manusia ini nggak diem di situ aja, tapi bisa terbantu oleh spesialisasi dan kemampuan orang-orang lain. Nah, manusia membutuhkan kepercayaan disebabkan
sifat nisbi yang mereka miliki, sifat ketergantungan, sifat kelemahan, keterbatasan yang manusia miliki. Nah, otomatis kalau misal ya tadi Amar butuh bantuan figur lain untuk meramaikan LK1, berarti ketika kamu ingin dibantu oleh orang lain, Mar, kamu berharap banyak nggak sama orang yang ingin kamu kontak? Kalau aku pribadi tergantung itu penting atau enggak buat aku sih. Oke. Asal. Penting atau enggaknya buat kamu. Ya. Tapi ketika kamu menelpon atau mengontak seseorang supaya dia datang ke katakanlah ke tempat ini atau ke forum ini, ada nggak harapan yang kamu nyatakan atau di dalam hati muncul? Ada. Nah, harapan ya, kata kuncinya harapan. Oke. Kemudian Rana tadi menjelaskan kalau teman-teman banyak yang pulang kampung mudik. Kalau bikin kegiatan, katakan follow up, kamu berharap kegiatan itu bakal rame atau biasa-biasa aja? Kalau ya diskusinya bagus sih. Oke. Kamu berharap untuk ramai? Oke. Nah, berarti ada dua contoh ya, teman-teman, bahwa setiap manusia itu sifatnya penuh keterbatasan. Dan yang namanya orang penuh keterbatasan punya harapan supaya ada individu lain yang membantu menutupi keterbatasan itu. Caranya bisa dengan cara Amar tadi, meminta testimoni kepada pihak yang udah LK2, atau mungkin menyebarluaskan publikasinya, atau mungkin langsung direct call, langsung ditelepon dan sebagainya. Ada harapan ke pihak lain supaya ikut mendatangkan massa. Nah, Rana pun gitu. Aku melihat kamu sudah menyebarkan publikasi di grup Korkom, betul. Nah, ada harapan nggak dengan kamu menyebarkan poster dan ngasih kalimat copywriting itu? Ada. Ada harapan supaya yang lain ngenotis. Nah, terbukti ya, setiap orang itu selalu menggantungkan pengharapan. Nah, kita tambah di sini. Setiap orang yang memiliki keterbatasan akan selalu menggantungkan harapan. Nah, yang namanya harapan, ketika kita menggantungkan itu pada manusia, kita perlu tahu dulu nih sifat manusia. Nah, sifat manusia ini dinamis. Karena sifatnya statis ya robot, mereka diprogram sesuai dengan prosesor, sesuai dengan apa, katakanlah programnya mereka lah. Nah, tapi kalau manusia memiliki akal sehat, mereka juga memiliki pengetahuan yang mana itu bisa menggerakkan dirinya mau mengikuti aturan atau tidak mengikuti aturan. Jadi hati-hati ketika berharap dengan manusia, karena kalau harapan kita nggak bisa harapan kita nggak bisa terpenuhi, bisa jadi sakit hati. Itu sering terjadi. Oke, lalu kita geser ke sini. Kepercayaan itu kalau kita lihat ya dalam keseharian kita ada banyak sekali modelnya, kawan-kawan. Kita bicara kepercayaan dalam keseharian dulu. Tadi menurut definisinya Kramer, kepercayaan kita yang kaitannya pengharapan ke individu-individu yang berpengaruh ya untuk membantu kita, ataupun kita punya kepercayaan terkait sistem sosial yang itu bisa kita kasih contoh, misal sistem pos kamling gitu. Nah, atau sistem katakan ibu-ibu PKK, arisan. Nah, itu kan sistem sosial. Setiap orang yang nyetor pasti berhak untuk narik. Nah, kepercayaan itu ada banyak, kawan-kawan. Banyak sekali di keseharian kita. Nah, tapi dari sekian banyaknya kepercayaan itu ada dua konsekuensinya. Masih ingat nggak? Konsekuensi banyaknya kepercayaan. Lupa. Oke, masih lupa. Saya kasih clue. Dari sekian banyaknya kepercayaan itu, konsekuensinya ada dua, kawan-kawan. Yang pertama, semua kepercayaannya itu salah.
atau ada salah satu yang benar? Nah, konsekuensi banyaknya kepercayaan itu kesemuanya salah atau salah satu yang benar. Untuk bisa membuktikan hal ini, saya mau kasih contoh dari kepercayaan yang kita anut sedari kecil. Kita diajarkan berislam oleh orang tua kita. Nah, kawan-kawan, sesungguhnya agama Islam ini merupakan agama yang diajarkan dari Rasulullah lewat wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti untuk kepercayaan ini bagaimana membuktikan dari sekian banyaknya kepercayaan atau agama itu bahwasanya Islam itu agama yang benar? Kita cek apakah kepercayaan itu berasal dari kebenaran mutlak atau tidak. Nah, bicara tentang kebenaran mutlak, menurut teman-teman dulu nih, apa sih kebenaran itu? Nah, coba kasih pendapat dulu dong. Kebenaran. Ya, apa, Mat? Dia tidak mungkin dibantah, itu kali ya, kalau di kepala. Oke, kebenaran adalah hal yang tidak mungkin dibantah. Oke, Rana, menurutmu apa kebenaran? Tidak salah. Tidak salah. Sama mungkin itu, kalau semua orang sepakat kalau itu tuh gimana ya? Apa ya, kayak kayaknya sepakat kalau itu sesuatu yang baik ya, gimana ya, sesuatu yang baik ya baik gitu. Terus kalau sesuatu yang buruk ya buruk gitu. Yang baik itu baik, yang buruk itu buruk. Berarti yang baik di rumah ini belum tentu baik di rumah tetangga. Betul. Ya. Oke, berarti kebenarannya masih bisa dipertentangkan. Belum kebenaran yang mutlak. Iya. Oke, masih bingung. Oke, nanti kita sama-sama susun. Kalau dari Amar tadi apa? Sesuatu yang Tidak mungkin dibantah lagi. tidak mungkin dibantah lagi. Coba kasih contoh sesuatu yang tidak mungkin dibantah lagi. Matematika. Matematika, oke. Apanya matematika yang nggak mungkin dibantah? 1 tambah 1 2 Oke. contohnya. Hal-hal terkait sains sih yang mungkin dari SD sampai SMA diajarin, yang jurusan IPA, tapi kalau IPS kan banyak dibumbui oleh kepentingan kayaknya, tapi kalau yang IPA kan udah mutlak, kayak misalnya unsur-unsur kimia gitu, bahwa mereka ada, bahwa ketika unsur C dengan O bersatu jadi apa, yang kayak gitu sih di kepalaku contohnya baru ada. Oke, berarti menurut Amar kebenaran itu hal yang tidak dapat dibantah. Oke, hal yang tidak mungkin dibantah. Menurutmu apakah muncul begitu saja atau melalui proses? Kimia, contohnya kimia tadi. Menurutmu sebelum tabel periodik unsur, teman-teman pasti ingat kan tabel periodik unsur? Sebelum itu ada nggak penelitian di lab yang dilakukan? Ada prosesnya kan? Betul. Nah, namun yang mau saya sampaikan, suatu kebenaran itu akan bisa terbantah ketika ada kebenaran baru yang terbukti secara metodologi ilmiah. Misal, kebenaran yang membantah kebenaran awal itu kalau secara teoretis mungkin teman-teman pernah mendengar istilah dialektika Hegel. Nah, jadi kalau dalam dasar-dasar logika atau filsafat ilmu lah, dialektika Hegel itu menyatakan ketika seorang menyatakan suatu kebenaran, menyatakan suatu tesis. Nah, ketika tesis itu sudah diuji secara empiris, sudah diuji secara ilmiah, dan tidak ada yang membantah, nah itulah kebenaran yang muncul. Tapi ketika nanti ada penelitian lain yang menyatakan bahwa gagasan awal itu terbantah,
karena ada bukti-bukti yang lebih otentik dan lebih baru, otomatis pakai kebenaran yang B ini. Nah, dikatakan bahwa muncul antitesis. Nah, antitesis itu untuk memperbarui ilmu pengetahuan yang sudah muncul duluan. Jadi kalau ada antitesis berarti yang dipakai ya yang terakhir muncul. Seperti itu. Berarti yang dinyatakan Amar tadi, kebenaran yang disampaikan oleh kimiawan lah atau katakan ahli fisika itu masih bisa terbantahkan ketika ada penelitian yang membantah hasil penelitian yang telah lalu. Betul ya? Oke. Nah, berarti Betul. dari penjelasan Rana dan Amar tadi ada satu hal yang mau saya sampaikan, bahwa kebenaran yang dinyatakan oleh manusia itu masih bisa terbagi, masih bisa diperbarui. Nah, berarti kalau kebenaran masih bisa terbagi, nilainya masih bisa diperbarui, kebenaran itu tidak bersifat kekal, enggak kebenaran yang abadi. Nah, karena kan cuma berbatas waktu, berarti itu bukanlah kebenaran mutlak. Nah, lalu apa kebenaran mutlak itu? Saya nyatakan kebenaran mutlak adalah kebenaran yang tidak dapat dibagi lagi, kemudian sifatnya itu kekal, tidak berbataskan waktu, dan tidak berbatas ruang. Nah, nanti ya kita kasih buktinya. Kita ikuti dulu ini diagram alir. Kebenaran mutlak itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini ya, kepercayaan berarti konsekuensinya ada dua tadi. Salah satu benar atau kesemuanya salah. Nah, lalu bagaimana supaya kepercayaan kita itu tidak salah? Harus kita landasakan pada kebenaran mutlak. Nah, yakni kebenaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya kepercayaan ini ketika berdasarkan kebenaran mutlak itu nanti akan menghasilkan tata nilai. Nah, dari tata nilai nanti akan terbentuk suatu tradisi atau budaya. Nah, kumpulan dari tradisi atau budaya nanti akan melahirkan yang namanya peradaban. Saya kasih contoh. Kenapa kepercayaan ini harus berdasarkan kebenaran mutlak? Dan apa kaitannya dengan hal-hal yang mengikutinya? Kita ambil contoh. Ini kita ambil contoh kepercayaan yang tidak berdasarkan kebenaran mutlak dahulu. Saya katakan bahwa sekarang di media sosial, kemudian kalau kita lihat perhelatan event baik skala internasional ataupun event-event di Eropa Barat, di Amerika Utara ataupun di Eropa Timur, banyak sekali yang mengkampanyekan tentang equality. Banyak sekali yang mengkampanyekan tentang humanisme, anti rasisme, dan termasuk LGBT. Nah, kawan-kawan, kita melihat bahwa fenomena LGBT ini sebenarnya sudah ada sejak kampanye ini dilakukan. Jadi sebelum COVID itu udah ada. Waktu kita kecil pun, ketika kita SD maupun SMP, juga kita sudah melihat ada kawan-kawan kita yang berperilakunya tidak sesuai dengan sesuai dengan gendernya. Nah, tapi makin kesini kampanye-kampanye yang dilakukan itu makin masif. Akhirnya kita melihatlah fenomena seperti sekarang ini. Saya katakan bahwa LGBT dari lesbian, kemudian gay, biseksual, dan transgender itu menyalahi kodrat manusia.
Karena sejatinya manusia itu diciptakan berpasang-pasangan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya saling mengenal. Nah, itulah sebabnya manusia diciptakan terdiri dari berbagai suku, kemudian ada banyak sekali ras, bahasa, dan ada banyak bangsa juga. Supaya saling mengenal dan bersilaturahmi untuk bisa membangun suatu peradaban ini. Namun ketika ada pemahaman LGBT itu, otomatis mereka melegalkan hubungan seksual sejenis, mereka melegalkan adanya operasi alat kelamin dan termasuk hormon-hormonnya ya. Yang mana hal itu akan menimbulkan tata nilai nanti, menimbulkan tata nilai kepercayaan diri bahwa ternyata kampanye LGBT, kampanye equalities, kampanye humanisme itu udah banyak. Jadi itu akan meningkatkan kepercayaan diri mereka, kemudian akan meningkatkan rasa kebanggaan mereka lah terhadap kelompoknya. Nah, itu adalah tata nilai yang nantinya akan muncul. Lalu akan melahirkan tradisi. Apa aja tradisi? Kalau kita lihat sekarang ya, di Indonesia itu di beberapa kota sudah ada semacam fashion week. Nah, tapi yang menyelenggarakan adalah dari kelompok LGBT ini, kawan-kawan. Memang tidak semuanya terselenggara, baru muncul poster terus ada kecaman. Nah, tapi hal ini lama-kelamaan ketika sudah terorganisir dengan baik ya, dan ada pendonor yang memberikan mereka logistik maupun pendanaan, juga akan melahirkan tradisi yang lebih kencang lagi geliatnya. Dan lama-kelamaan nanti akan menimbulkan peradaban. Kalau kita mau lihat contoh yang ekstrem seperti kaum Sodom dan Gomora. Nah, lalu apa dampaknya? Di sini mungkin kita sering kali baca artikel kesehatan ya, kawan-kawan, bahwasanya hubungan seksual sesama jenis itu akan lebih rentan terkena penyakit menular seksual, PMS. Nah, apabila hal itu tidak diantisipasi oleh generasi muda, hal itu dilegalkan atau mungkin dikampanyekan ya lewat publikasi iklan atau mungkin lewat kegiatan kemasyarakatan ya. Nah, hal itu nanti akan berpengaruh pada menurunnya angka kelahiran. Karena pernikahan sesama jenis bagaimana bisa punya anak? Nah, seperti itu kan bisa sih. Tapi mungkin anak dari orang lain angkat. Nah, otomatis hal itu akan menimbulkan satu kebingungan pemerintah akan adanya pertumbuhan penduduk. Seperti yang terjadi di Asia Timur, di Tokyo, kemudian di Seoul. Nah, Pemkotnya itu sudah kebingungan. Wah, ada penurunan angka pertumbuhan penduduk nih. Nah, kalau hal itu tidak diantisipasi dengan baik, bisa jadi akan ada kepunahan dari bangsa itu. Nah, itu yang pertama, akan mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Yang kedua, nah jelas akan mempengaruhi kesehatan reproduksi dari masyarakat itu. Bayangkan ketika banyak sekali masyarakat terjangkit penyakit menular seksual, kemudian kliniknya terbatas, rumah sakitnya terbatas, dan apabila dari ini ya, saya katakan ada BPJS lah atau asuransi kesehatan itu tidak mengcover penyakit menular seksual itu, wah akan menjadi beban bagi masyarakat tentunya. Makan tabungan, kemudian memakan dana yang seharusnya diinvestasikan dan sebagainya. Nah, jadi kepercayaan yang tidak kita landaskan pada kebenaran mutlak itu berpotensi membawa kepada peradaban yang menghancurkan tadi, kawan-kawan. Sebaliknya, saya ambil contoh keberhasilan yang dilakukan pasca Khulafaur Rasyidin dulu. Nah, Islam mencapai abad kejayaan salah satunya pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, salah satu figur yang tersohor adalah Baginda Harun ar-Rasyid. Nah, apa yang dilakukan beliau supaya terjadi peradaban yang maju? Nah, kawan-kawan, kalau kita baca buku, salah satunya History of Arab, di situ menjelaskan bahwasanya
wilayah kekuasaan Islam itu tidak hanya di Timur Tengah, namun hingga mencapai ke semenanjung Iberia, sekarang sampai Spanyol. Nah, buktinya ada banyak sekali masjid yang berdiri di Sevilla, nah dulu Andalusia. Terus itu ada juga di Toledo, di Portugis pun ada, kemudian sampai ke Eropa Selatan, nah negara-negara Balkan, kemudian sampai ke negara ex Yugoslavia, nah ada Bosnia Herzegovina, nah kemudian ke selatan ada Albania, nah itu masih banyak penduduk muslimnya. Bahkan pun Rusia di wilayah Asia dan negara-negara pecah Uni Soviet itu pun masih banyak negara-negara yang mayoritas berpenduduk Islam, seperti Turkmenistan, Tajikistan, Azerbaijan dan sebagainya. Nah, otomatis itu merupakan salah satu bukti otentik ya bahwa kekuasaan Islam itu udah tersebar luas hingga sampai ke dataran Eropa. Kemudian tradisi keilmuan juga melahirkan banyak sekali penulis, baik itu penulis di bidang kedokteran, ada Ibnu Sina, kemudian ada filsuf Ibnu Rushd, nah habis itu ada matematikawan, nah Aljabar dan seterusnya. Yang dilakukan oleh Baginda Harun ar-Rasyid sederhana waktu itu, memperbanyak pendirian perpustakaan, khususnya di ibu kotanya di Baghdad, Irak waktu itu. Nah, jadi kota-kota sekitar atau kota satelitnya. Setelah itu ada banyak sekali pemberian beasiswa pendidikan. Nah, saat itu menjunjung inklusivitas juga, tidak cuma bagi bangsa Arab atau bangsa Persia atau bangsa Kurdi yang di Timur Tengah, tapi juga bagi ilmuwan-ilmuwan dari Eropa, dari katakanlah negara-negara yang non Muslim itu pun diberikan kuota. Nah, jadi untuk memberikan pemerataan itu kawan-kawan. Akhirnya banyak ilmuwan-ilmuwan non Muslim yang belajar menimba ilmu dulu waktu itu, khususnya di Baghdad. Akhirnya dari pembuatan banyak perpustakaan, kemudian pemberian beasiswa itu melahirkan tata nilai rajin untuk belajar, kemudian rajin melakukan penelitian, rajin melakukan publikasi, sampai akhirnya banyak buku yang terbit. Nah, hal itu menjadikan tradisi keilmuan saat itu benar-benar dijaga. Jadi ketika orang itu tidak kuat fisiknya untuk berperang, nah harus dikuatkan pikirannya untuk menjadi ilmuwan. Nah, mempengaruhi tradisi di saat itu. Dan akhirnya hal itu melahirkan peradaban Islam yang benar-benar produktif. Nah, tidak cuma dalam bidang tasawuf, dalam bidang akidah atau dalam bidang keislaman saja, namun dalam keilmuan pun Islam saat itu menjadi kiblat bagi para scholar atau para sarjana. Tadi 2 contoh nih berarti yang bisa kita garis bawah ya. Kepercayaan yang tidak berdasarkan kebenaran mutlak, hal-hal yang menyimpang dari ajaran Islam, dan hal-hal yang kaitannya relevan dengan ajaran Islam. Misalkan rajin untuk belajar, memperbaharui keilmuan, kemudian mensyukuri alat reseptor ilmu pengetahuan. Nah, ini harus kita garis bawahi. Alat reseptor ilmu pengetahuan. Kalau kita rasakan ya kawan-kawan, kita itu ketika belajar pasti caranya nggak sama. Ada orang yang belajar itu harus jalan ke sana ke sini. Ada orang yang belajar itu kalau hafalan harus dia bicara keras-keras kayak gini. Ada yang kalau belajar itu suka ngerekam dirinya ngomong, habis itu didengerin. Nah, menurut teman-teman, kenapa orang itu cara belajarnya beda-beda? Silakan. Kenapa orang cara belajarnya beda-beda? Nah, menurut teman-teman pun nggak apa-apa. Ya. Mungkin Iya. Kenapa? kalau berbeda-beda itu karena tiap orang tuh lebih menyerap ilmunya itu ketika misalkan kalau saya bisa sambil dengerin musik gitu, terus kalau mungkin temen lain sambil kayak nyemil dan lain-lain gitu kan. Iya.
menurutmu karena apa? Kalau tiap anak beda-beda cara belajarnya. Karena didasari itu apa kecepatan menyerap apa menaikkan mood gitu bang. Oke. Berarti bagaimana dia menata hati dan juga menata moodnya lah ya, istilahnya kemauan untuk belajar. Oke, boleh. Tergantung moodnya. Menurut Amar gimana Mar? Kenapa orang beda-beda cara belajarnya? Karena sepertinya kalau yang saya tahu Mas Ar, cara setiap orang untuk mudah menerima dan meletakkan informasi di dirinya itu beda-beda. Yang oleh karenanya apa tuh pengaktifan, mungkin itu tuh reseptor pengetahuannya beda-beda tuh. Nah, Jadi pada akhirnya kayaknya ada hubungannya sama struktur otak, tapi saya nggak ngerti juga cara jelasin. oke, kita butuh bantuan anak LKMI atau anak kedokteran. Barangkali begitu tuh. Oke. Alat reseptor pengetahuan. Kemudian tadi Rana nyebut mood ya. Kata kuncinya mood. Oke, kawan-kawan. Jadi saya mau mengutip ada satu ilmuwan dari Iran namanya Murtado Mutahari. Nah, beliau itu matur nuwun. Jadi beliau menjelaskan bahwa manusia itu pada dasarnya tidak berpengetahuan. Nah, tapi manusia dibekali Allah Subhanahu wa taala dengan alat reseptor pengetahuan. Nah, saya ulangi lagi. Manusia pada awalnya tidak berpengetahuan. Berarti manusia itu tidak tahu apa-apa. Tapi manusia dibekali Allah Subhanahu wa taala dengan alat reseptor ilmu pengetahuan. Nah, saya mau minta bantuan kawan-kawan. Silakan cari ayat yang mendukung pernyataan tersebut. Silakan cari ayat yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan nama-nama benda pada Nabi Adam. Oh, Nah, Al-Baqarah coba cari dulu. Ini apa lagi Al-Baqarah? Tum, ayat berapa Tum? Nah, coba dibacakan. Cari juga ini. Mungkin gak apa kayaknya. Aman. Nah, Quran surat Al-Baqarah ayat 31. oke, artinya Oh, artinya dia mengajarkan Adam semua nama-nama benda, kemudian menampilkan semuanya di hadapan malaikat, lalu mengatakan, sebutkanlah kepadaku nama-nama semua benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. oke. Benar. Berarti Allah Subhanahu wa taala mengajarkan nama-nama benda Ya. kepada Nabi Adam. Betul. Oke, berarti sebelum Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam tidak tahu nama-nama benda. Nah, karena Nabi Adam merupakan manusia yang diciptakan pertama, otomatis bisa merepresentasikan manusia pada umumnya. Nah, jadi kita dapat satu insight baru kawan-kawan. Manusia itu awalnya tidak tahu apa-apa, tapi dibekali Allah Subhanahu wa taala oleh alat reseptor pengetahuan untuk tahu nama-nama benda. Apa saja? Yang pertama, alat indera. Nah, yang kedua ada akal. Ada satu lagi. Yang terakhir adalah hati nurani. Ada alat indera, ada akal, dan hati nurani. Alat indera sama-sama tahu kita ya kawan-kawan. Nah, terus ada akal untuk mencerna pengetahuan, dan hati nurani selain bisa menyerap ilmu pengetahuan, hati nurani ini yang merupakan pancaran kemurnian
dari zat-zat ketuhanan. Nah, nanti akan kita bahas. Tapi kita mau bedah dulu nih satu-satu nih, teman-teman. Tadi di awal saya tanyakan, kenapa benda putih ini dikatakan papan tulis? Nah, kita sekarang mengujinya dengan cara sederhana. Kita memverifikasi bahwa benda ini dikatakan papan tulis. Yang pertama, kita lihat pakai alat indera kita ya. Kita melihat benda ini warnanya putih. Oke, berarti benda yang putih ini bisa dikatakan papan tulis. Tapi kenapa benda putih yang di situ itu tidak dikatakan papan tulis? Sebab papan tulis terbuat dari Papan. ya, maksudnya bahan penyusun papan tulis itu Kayu. kayu. Oke. Kemudian ada ya inilah serat-serat apa ya, dikatakan ada karbon lah ya, bahan-bahan ringan seperti aluminium. Nah, kemudian ada mur kecil-kecil. Nah, kemudian ada besi sebagai cantolannya. Jadi, kalau kita mau tahu papan tulis itu seperti apa, kita bisa melihat bahan penyusunnya itu apa. Nah, bahan penyusunnya apa? Hanya di situ? Tidak. Kita punya alat indera yang lain yang namanya alat indera peraba. Kita bisa meraba. Papan tulis itu teksturnya seperti ini, bukan seperti benda putih itu, kawan-kawan. Nah, terus kita punya indera perasa. Tapi masa kita harus merasakan papan tulis? Nggak bisa. Intermezzo ya. Tidak perlu digunakan. Nah, jadi kita bisa pakai dua alat indera ini ya untuk membedakan benda putih ini dan benda putih itu. Ternyata yang dikatakan papan tulis itu yang ini. Nah, apakah kita lantas langsung percaya bahwa ini papan tulis? Kurang. Kalau hanya menggunakan alat indera. Lalu kita pakai akal. Nah, sekarang kita coba pikirkan lebih lanjut. Pakai akal ya. Apa yang saya tulis di papan ini menggunakan tinta spidol bisa dihapus atau tidak? Bisa. Bisa. Oke, lalu saya tanyakan, ketika saya pakai tinta ini untuk menulis di benda putih itu, bisa dihapus tidak? Setidaknya dengan cara yang berbeda gitu. Nah, caranya beda dan lebih sulit Lebih untuk sulit. menghapusnya. Oke. Berarti kalau kita mau tahu papan tulis itu yang mana, selain dari teksturnya, selain dari wujudnya, kita juga harus tahu di media apa sih yang dikatakan papan tulis itu mudah untuk ditulis dan mudah untuk dihapus. Nah, kalau di media itu, misal kita sepakati itu papan, wah, akan ada yang tidak terima. Nah, karena si pemilik benda itu tidak menganggap itu papan dan tidak pernah mencoret-coretnya. Kalau pemilik benda putih ini pasti sudah sering mencoret-coretnya. Nah, itu sedikit ya, kita menggunakan akal kita untuk menyerap pengetahuan. Kita tahu hal baru ternyata ya, bahwa itu bukan papan tulis. Nah, kemudian, kaitannya sama hati nurani. Hati nurani ini agak sulit ketika kita mau memverifikasi untuk sebuah pengetahuan. Tetapi hati nurani ini akan membantu kita untuk menguatkan keimanan. Saya kasih contoh. Setelah kita tadi ngecek ini dan ini, saya mau kasih cara mengecek ketiga alat reseptor ini dengan ibadah fardu yang diwajibkan untuk setiap umat Islam. Apa itu? Sholat. Oke kawan-kawan, ketika berbicara sholat yang fardu. Nah, 5 waktu dalam sehari di sini akan mengasah 3 alat reseptor kita. Yang pertama dari alat indera. Ketika kita sholat berjamaah di masjid, sudah barang tentu imamnya itu selalu ingatkan sawu sufufakum. Nah, luruskan dan rapatkan shaf, karena kesempurnaan sholat ada dan terlihat pada kerapatan shafnya itu. Nah, ketika si imam melihat bahwa
barisannya belum rapi akan dirapikan dahulu. Karena ketika sholat barisannya tidak rapi, ada yang di depan sedikit lalu kebanyakan di belakang, akan kelihatan tidak teratur dan juga itu tidak sesuai dengan syariah. Yang pertama alat indera. Kemudian yang kedua akal. Setelah imam mengingatkan, kemudian kita takbiratul ihram dan mengerjakan rukun sholat. Nah, rukun sholat adalah tata tertib atau urut-urutan yang wajib dilakukan dalam sholat. Ketika kita tidak tertib atau tidak urut, berarti sholatnya tidak sah. Atau ketika ada yang tidak dibaca, sholatnya juga tidak sah. Nah, dari sini akan mengasah akal kita kawan-kawan, supaya kita bisa mendapatkan pengetahuan, oh ternyata sholat juga harus tertib aturan. Selain itu juga bisa kita asah akal ini lewat bacaan surat pendek. Nah, ketika kita terbiasa membaca surat pendek, lalu kita menjadi imam di salah satu masjid atau musola atau langgar, nah kita akan terbiasa untuk memanggil kembali ingatan itu. Jadi kita terbiasa hafalan surat pendek. Nah, setelah itu hati nurani juga terasa dengan media sholat tadi kawan-kawan. Lewat apa? Ada yang tahu nggak cara mengasah hati nurani waktu sholat? Silakan. Dengan paham arti yang dibaca. Dengan paham arti yang dibaca. Oke. Boleh. Yang lain gimana? Menurut Wildan, tumak nina. Apa itu tumak nina? Bayu. Nah, Kalau hu menjalankan setiap rukun sholat dengan hu. Tumak nina itu kan dimana tidak terburu-buru. Nah, oke. Terus Rana, menurutmu apa? Sholat itu nggak sah hati nurani enggak? Melesati setiap bacaan, terus mungkin gerakan sholat. Oke, berarti ya hampir sama ya, tidak terburu-buru, tidak hanya menjalankan gerakan-gerakan senam. Nah, tapi kan ada maknanya, makanya kan dihayati. Nah, kawan-kawan, saya mau menambahkan lagi. Sebenarnya ketika kita sholat, nah, inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Nah, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apakah sholat itu menggembok tindakan-tindakan keji dan mungkar kita? Pemaknaannya bukan begitu. Tapi barang siapa yang sholat, ketika mereka memahami bacaan-bacaannya, otomatis mereka akan mengetahui, oh ternyata ketika kita sudah melakukan salah satu rukun Islam ini, itu sejarahnya kita sudah menegakkan tiang agama. Nah, kalau kita sudah menegakkan tiang agama, lalu kita merobohkannya kembali lewat perbuatan keji dan mungkar, kan sama saja. Nah, jadi biar tidak bertindak yang sia-sia, bisa kita maknai dengan itu kawan-kawan. Lebih jauh lagi, kalau kita rasakan setiap ketika kita melaksanakan sholat, baik itu jamaah maupun kita sholat sendirian di suatu ruangan gitu, akan ada rasa yang berbeda ketika kita sholat diburu kelas atau mau mengumpulkan tugas, atau ketika di waktu-waktu sepertiga malam terakhir. Nah, akan terasa perbedaannya. Sebab apa? Yang saya alami juga, nah saya bicara data empiris juga nih berarti. Yang saya alami adalah di waktu sepertiga malam terakhir atau ketika kita meluangkan waktu untuk melaksanakan ibadah sholat, kita akan bisa bertindak secara tumakninah, khusyuk, dan juga akan ada satu kedamaian dalam hati kita. Jadi sholatnya tidak kesusu, tidak terburu-buru. Dan setelah kita sholat, berzikir, berdoa, akan ada satu rasa yang lega, melepas penat. Nah, jadi salah satu contoh yang dapat digunakan untuk mengasah
alat reseptor pengetahuan secara bersama-sama. Salah satunya dengan sholat. Nah, berarti saya tarik ke sini lagi. Untuk kita bisa memahami kebenaran mutlak ini yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti Allah Subhanahu wa taala sudah mewahyukan ajaran-ajaran kepada nabi dan rasul. Salah satunya sholat. Dan sholat terbukti dapat mengasah reseptor pengetahuan kita. Berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa tindakan sholat itu berbeda dengan senam. Nah, dan tindakan sholat tidak sia-sia karena kita sudah pernah mengasah hal ini masing-masing, walaupun mungkin baru ngehnya itu ketika kita diskusi di malam hari ini. Nah, dari sini kawan-kawan, itu baru satu ajaran yang telah terverifikasi kebenarannya dari kebenaran mutlak ini tadi. Nah, bicara lebih jauh mengenai kebenaran mutlak ini, otomatis kebenaran mutlak merupakan kebenaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sesungguhnya inna dina indallahil Islam. Nah, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Nah, kita bergerak ke topik yang baru, Islam. Ayo, yang pernah ikut madrasah diniyah atau pernah nyantri, masih kan nggak? Islam itu apa? Silakan. Silakan. Saya full negeri masa. Gimana? Full negeri. Full negeri, waduh. Silakan. Menurut Rana apa Islam itu? Mungkin variasinya. Nah, Mungkin agama yang bukan berasal dari akal manusia, tapi dari apa ya? Kayak bukan, kan beda sih sama kayak Buddha. Kalau Hindu sama Hindu itu kan kayak seperti hasil pemikiran manusia gitu kan. Tapi kalau Islam itu lebih ke dari Tuhan sama Tuhan. oke, ajaran yang bukan bersumber dari manusia dan bersumber dari dalil Tuhan. Oke, Wildan mau menambahkan? Oh, cukup. Oke, kawan-kawan. Islam itu berasal dari bahasa apa? Arab. Bahasa Arab. Oke, sepakat ya. Nah, oke. Kalau mau kita bedah, itu Islam sebenarnya merupakan serapan kata dari bahasa Arab. Aslama, yuslimu, islaman. Nah, ada yang tahu artinya apa? Nah, Lupa. aslama, yuslimu, islaman dimaknai dengan tunduk dan patuh. Nah, kepasrahan diri untuk mencapai keselamatan. Nah, kata kuncinya dari situ tuh teman-teman. Tunduk dan patuh, kemudian berserah diri atau berpasrah diri untuk menuju pada keselamatan. Tunduk dan patuh serta berpasrah diri untuk mengarah pada keselamatan. Otomatis kalau kita berislam, kita menuju pada keselamatan. Kan begitu. Kalau kita ambil pendefinisian ya dari pengertian secara harfiah, makna katanya dari bahasa Arab. Nah, oke kawan-kawan, kita coba ingat-ingat beberapa bulan lalu. Nah, ketika kita menjalankan ibadah puasa, hal itu sudah difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya Telah kamu Ingat nggak? perintahkan pada puasa dan seterusnya. dan seterusnya. Ya. Oke. La'allakum tattaqun apa? Agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa.
bertakwa. Oke, berarti puasa itu untuk melatih individu-individu ini supaya menjadi orang yang bertakwa. Nah, oke, puasa. Puasa itu diambil dari kata siam. Nah, siam atau saum. Nah, puasa itu bukan hanya menahan diri dari lapar dan dahaga saja. Nah, itu pengertian kita ketika sekolah dasar. Kita kan udah nggak sekolah dasar. Nah, berarti harus kita perbaiki lagi pengertiannya, kawan-kawan. Siam atau saum, puasa. Berarti upaya kita untuk menjauhkan diri dari segala macam hal yang membatalkan puasa. Mulai dari terbitnya fajar, waktu subuh, hingga terbenamnya matahari, waktu maghrib. Nah, apa saja hal yang membatalkan puasa? Masih ingat? Udah lupa. Oke, makan, minum, kemudian apa? Bersetubuh. Kemudian muntah dengan disengaja. Kehilangan kesadaran. Kehilangan kesadaran, murtad. Nah, Rokok juga lah ya. kan memasukkan zat kan. Yes. Nah, ya. Infus batal itu. Nah, kalau infus ini biar nanti ketika ada khilafiyah ya, itu Iya. kita lihat landasannya dari mana, istimewa ulama atau dari hadis. Nah, yang bisa kita pahami puasa kan seperti itu. Lalu menurut kawan-kawan, apa yang menjadikan puasa itu membentengi kita dari suatu kemungkaran? Katanya kan Islam menuju pada keselamatan. Berarti kan puasa itu mengarahkan kita pada keselamatan juga kan? Apa contohnya? Yang ini saya mau jawab. Gimana? Ini mungkin jawabannya kayaknya nggak sesuai dengan buku NDPHM ya. Tapi Gimana? ini sesuainya dengan penelitian sains dan hadis di Riyadhus Shalihin. Pertama di Riyadhus Shalihin itu hadisnya siapa saya lupa ter. Saya nggak pernah ngapalin itu siapa yang ngeriwayatin, pokoknya ada di situ. Bahwa setan itu berjalan di darah kalian. Nah, hubungannya puasa kenapa bisa membentengi? Itu bahwasanya menurut sains ketika puasa aliran darah kita melambat gitu ter. Jadi rasa-rasanya ada cocokologi di situ. Teradi. Oke. Tapi memang dirasakan betul kalau dari pengalaman empiris tuh. Puasa itu memang bikin kita nggak nafsu ngelakuin dosa apapun sih ter. Kalau ya mentok-mentok perbuatannya mubah lah, tidur gitu. Tapi kalau dosa enggak. Gitu sih ter. Oke, terima kasih Amar. Berarti udah terbukti empiris ya? Ya. Penelitian tadi. Melambatkan aliran darah yang itu memperlambat atau menghambat kita untuk bertindak keji dan mungkar. Makanya bawaannya ketika puasa kita males ngomong-ngomongin atau ngomel-ngomelin orang kayak gitu. Nah, poinnya begini, meskipun aliran darahnya melambat atau godaan setannya melambat, tapi hati-hati dengan setan, yang mana setan ini sebenarnya bukan makhluk. Nah, ini yang perlu kita luruskan pemikiran kita ya. Sebenarnya setan ini merupakan kata sifat. Setan itu merupakan sikap aniaya, sikap hasut. Yang mana setan ini bisa menempel, sifat setan ini bisa menempel kepada golongan jin maupun golongan manusia. Nah, berarti kalau golongan jin udah terhambat nih dalam aliran darah, berarti itu setannya berwujud manusia. Nah, teman kita tuh yang bersifat setan. Parah juga ya. Nah, ini seperti yang sering kita dengarkan waktu kecil ya, ada lelucon di mana kalau setannya tidak berwujud, bisa kita bacakan ayat kursi. Namun ketika setannya berwujud, nah ayat yang kita bacakan, kursinya kita lemparkan. Oke, intermezzo. Gitu kawan-kawan. Itu satu bukti ya bahwa Islam itu mengarahkan kita pada keselamatan. Nah, itu kita takut offside tadi. Oke, itu salah satu contoh. Kemudian ada yang mau ngasih contoh lain nggak? Masa mau dia minum? Iya, monggo. Semester aja ini. Oh, udah, masih ada aman. Oh, masih ada. Bentar, Oh, aja. siap. Silakan teman-teman, saya kasih kesempatan. Coba kasih contoh lain yang memvalidasi bahwa Islam itu mengarahkan pada keselamatan.
Banyak ter. Islam ini agama main aman kalau menurutku ter. Waduh, gimana tuh? Bahkan jangan-jangan mungkin semua agama begitu ya, cuma kayaknya pengikutnya aja yang nggak mengakui gitu. Kayak misalnya minum alkohol yang ya nggak tahu ya, kalau kata Ustaz Zakir Naik sih ya dilarang juga gitu di agama Kristen gitu, cuma ya kawan-kawan Kristen bisa kita lihat bahkan anak kecil pun dikasih alkohol meskipun sedikit gitu ya, tapi dikasih. Nah, Islam larang 100%. Kemudian ya zina. Nah, dan kalau ini butuh penelitian ya terkait poligami sebetulnya. Tapi rasa-rasanya kalau melihat berita-berita akhir-akhir ini gitu ya, kayaknya emang laki-laki nggak cukup dengan satu wanita. Itu nggak bisa digeneralisasi memang. Tapi barangkali Islam mengakui itu. Bahwasanya Allah Maha Tahu lah. Nah itu. Ini bukan pembenaran apapun dan sikap pribadiku bukan ya. Oke, Baik, wallahu maksudnya- a'lam bishawab. Ya Allah alam bisawab. Gitu. Apalagi ya? Aduh banyak banget. Itu dulu. Iya itu dulu lah. Oke. Itu dulu. Oke, Homer, minuman beralkohol atau minuman yang memabukkan lah. Ya. Nah, ketika mabuk itu otomatis kesadarannya menurun. Ya. Betul ya? Betul. Nah, orang ketika sadar saja bisa berbuat aniaya, bisa bertindak zolim ya. Ya. Nah, apalagi dalam ketidaksadaran. Nah, makanya gini, ini fenomena yang sering kita lihat ya kawan-kawan. Saya tidak mendiskreditkan suatu pihak, tapi seringkali ada tindakan-tindakan anarki, tindakan-tindakan vandalisme juga. Contohnya pengerusakan rumah ibadah atau mungkin perusakan fasilitas umum, yang mana ketika pelaku tertangkap, pelaku ini didiagnosis mengidap gangguan jiwa. Oh iya. Nah, seringkali pasti kita saksikan ya, di televisi Iya. maupun radio. Saya tidak mau suuzon dulu bahwa itu merupakan suruhan dan sebagainya, itu settingan ya. Tapi dari fakta ini kita melihat bahwasanya ketika orang dalam keadaan tidak sadar melakukan suatu perbuatan, ya si orang yang nggak sadar ini pasti mengingkari perbuatannya. Karena kan dia merasa, loh saya tidak melakukan hal itu. Orang yang dalam keadaan sadar melakukan suatu hal saja bisa lupa-lupa ingat Kalau pura-pura lupa gitu. atau pura-pura lupa, apalagi yang tidak sadar. Iya. Mana mau mereka mengambil perbuatannya. Ambil contoh lagi yang sering atau mungkin pernah kita lakukan ketika kita tidur. Nah, kita ketika tidur pasti pernah bermimpi. Nah, dan yang sering kali kita lihat ya, atau mungkin kita sering kali melihat orang tidur ketika mimpinya terlalu larut itu bisa jatuh dari kasur. Oh iya. Lalu kalau kita tanyakan, apakah si orang yang jatuh dari kasur itu merasakan sakit banget? Bisa jadi dia bilang tidak. Nah, karena kan ketika jatuh itu posisi dia tidak sadar. Nah, otomatis dia tidak akan merasakan sesakit yang kita lihat jatuh dari kasur. Itu gambaran singkatnya ya kawan-kawan. Berarti puasa, kemudian larangan untuk mendekati atau meminum minuman yang memabukkan, homer, dan seterusnya. Nah, itu jadi sedikit gambaran ya bahwa Islam memang aslama yuslimu islaman, mengarahkan pada keselamatan. Nah, apakah Islam tiba-tiba ada? Tentu tidak. Islam ini merupakan satu ajaran yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala lewat kitab-kitab yang dititipkan kepada Nabi dan Rasulullah. Nah, saya tulis wahyu. Kosong. MV CD. CD. Oke. Nah, wahyu. Sekarang saya minta bantuan. Coba dicek Quran surat An-Nahl ayat 89. Nah, coba dicek dulu. Lalu dibacakan. Ya Hafiz mah udah aja gitu ya. Ya apa Aku masuk tes. Monggo Indarana dibaca. Saya sedang Oh lagi ini. Nyari.
Quran Oke. surat 16 ayat 89. Ini udah. An-Nahl ya? An-Nahl ya, ayat 89. Saya sudah Oh, siap. Oh, lagi dapat. Lagi dapat. Oke. Saya baca nih ter. Iya, boleh. Ini semangat kalau salah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Shadaqallah. Artinya Yang artinya, dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka, dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri. Hadis riwayat Muslim. Enggak. Ini Muslim loh. oke. Berarti apa poin-poin dari ayat tadi? Agak ini Panjang. agak kurang ngerti kita nih. Oke. Ini maksudnya saksi atas mereka dari mereka sendiri pada hari dibangkitkan dan Muhammad sebagai saksi atas mereka, itu aku kurang paham kan yang bagian situ. Coba dibacakan lagi. Oh, siap. Artinya. Dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri. Nah, poinnya di situ. Di situ menyebutkan bahwa Al-Quran itu merupakan salah satu wahyu yang berupa kitab yang menjadi kabar gembira bagi umat manusia. Nah, di sini wahyu itu berupa ada banyak sekali ya. Sebelum dijadikan kitab, saat itu ketika belum ada kertas, seringkali wahyu-wahyu itu diukir di batu maupun di lembaran-lembaran daun. Makanya kita seringkali mendengar istilah suhuf. Oh. Nah, suhuf merupakan wahyu-wahyu yang belum dibukukan, Oh, iya. belum dikodifikasi kalau bahasa hukum. Jadi masih tercerai-berai, ada daun lontar maupun mungkin di batu pasak seperti itu. Nah, kita sederhanakan aja yang berupa kitab. Nah, wahyu-wahyu yang pernah diturunkan Allah Subhanahu wa taala berupa kitab itu ada berapa? Ingat nggak? 4. Ah, apa aja? Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Oke. Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Teman-teman ingat gak isi dari setiap kitab suci itu apa? Nah, wah. Ini LK1 banget nih, kita drill. Agak lain nih kalau ini. Di sini kamu LK dulu lolos kan? Oh, sekaligus pembekalan. Iya, Masuk iya. ya, emang luar biasa. Privat ini kan. Wah. Nah, ada ingat nggak teman-teman isi dari setiap kitab suci ini? Atau belum pernah tahu? Belum pernah tahu tuh. Oke. Nah, kawan-kawan, nanti silakan dicek ya. Silakan dicek di literatur-literatur yang terkait. Nah, sebenarnya kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala ini itu diturunkan kepada setiap nabi dan rasul untuk bisa didakwahkan kembali. Kalau yang pertama, Zabur diturunkan pada Nabi Daud. Nah, Zabur ini berisi, kita istilahkan nyanyian-nyanyian atau pujian. Mungkin sekarang seringkali kita baca di kitab-kitab ini ya, Maulid Simtud Duror atau kitab-kitab berjanji seperti itu. Jadi ya gampangnya tuh berisi sholawat. Nah, seperti itu untuk bisa memuji, menyucikan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kok Nabi Daud
dikasih kitab yang isinya puji-pujian. Nah, karena sesungguhnya Nabi Daud itu profesi aslinya ya, di samping profesi sebagai pendakwah, itu merupakan musisi. Nanti silakan bisa dibaca di buku Sejarah Peradaban Islam. Nabi Daud itu musisi, pemain harpa, alat musik petik itu loh, harpa. Nah, jadi berdakwahnya lewat musik beliau. Nah, jadi kalau kita ngelihat orang musisi yang berdakwah lewat lagu, ya jangan dikecam. Nah kan maknanya seperti itu. Berdakwah bisa lewat profesi-profesi kita. Kemudian Taurat. Nah, Taurat ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Nah, seringkali Taurat ini diistilahkan dengan the Ten Commandments atau 10 perintah Tuhan. Nah, isinya hal-hal mendasar terkait hak asasi manusia, terkait hukum. Salah satunya larangan untuk membunuh sama manusia, larangan untuk memotong pohon, larangan untuk mencuri, larangan untuk berzina, larangan untuk minum minuman keras. Jadi seperti pasal-pasal seperti itu kawan-kawan. Karena saat itu kaum dari Nabi Musa, Bani Israel memang susah untuk dikasih tahu. Jadi butuh satu kitab yang bukan bersumber dari manusia untuk memberitahu. Nah, setelah Taurat ada Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Nah, isi dari Injil ini hampir sama seperti Al-Quran. Ada kaitannya tentang hikmah umat-umat terdahulu, kaitannya tentang perintah-perintah Tuhan, namun masih ada yang harus disempurnakan. Makanya muncullah Al-Quran ini sendiri sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu. Nah, ini satu yang harus saya sampaikan ke kawan-kawan ya. 3 kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud, Nabi Musa, kemudian Nabi Isa. Ini kepada kaum apa? Bani Isa. Nah, oke, kepada kaum Bani Israel. Kalau Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk disebarkan kepada seluruh umat manusia. Oke. Ini untuk seluruh umat manusia. Satu ya, hanya satu. Lalu kenapa untuk satu umat Bani Israel ini butuh 3 kitab? Bader. Apa tuh? Bandel kan? Bandel. Nah, bandelnya di mana? Coba kasih penjelasan. Setahu saya sih disebutin Bani Israel itu kecenderungannya bukan hanif seperti umat Nabi Muhammad, tapi suka membangkang. Tapi mereka kelebihannya pinter. Kalau yang saya pernah dengar sendiri. Iya. Iya, jadi memang agak susah untuk ngasih tahu kaum Bani Israel. Istilahnya mereka punya pengetahuan yang lebih dibandingkan umat-umat lain pada saat itu ya, dibandingkan umat Persia, habis itu umat Kurdi, umat Arab sendiri ya, bangsa Arab maksudnya, ataupun bangsa-bangsa yang di Eropa ya, seperti bangsa Viking, terus bangsa-bangsa yang lain. Jadi privilege-nya itu Bani Israel. Memang sudah difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kasih privilege shred, mereka lebih pandai ketika belajar. Tapi ya gitu, ngeyelnya juga nggak main-main. Nah, makanya 3 kitab ini diturunkan hanya untuk satu umat, hanya untuk kasih tahu Bani Israel. Nah, jadi apa ya? Ini semacam ya sebenarnya satu apa ya, kemurahan hati Allah Subhanahu wa taala. Udah dikasih banyak nih variannya nih. Nah, mau belajar dari yang mana? Ternyata masih susah dikasih tahu. Sampai-sampai Bani Israel ini seringkali disebut dalam Al-Qur'an dengan istilah ahli kitab. Nah, jadi pemaknaan ahli kitab ini bukan penyair atau pembuat atau pengarang kitab gitu. Mereka yang sudah belajar kebenaran, namun mereka seringkali melakukan, kita istilahkan ini, pengutipan yang tidak sempurna, plagiasi, dengan tidak mencantumkan sumber aslinya dan cenderung memelintir makna dari sumber aslinya. Nah, jadi kita bisa dapat gambaran nih sekarang kenapa plagiasi itu nggak dibolehkan di kampus. Nah, mungkin sedikit banyak analoginya seperti itu ya, cocokologinya ya, biar kita nggak jadi ahli kitab. Nah, cuman tindakan plagiasi di mana-mana ya memang berbahaya dan juga merugikan si penulis aslinya. Jadi kitab suci ya? Nah, itu loh, berani banget kan.
Oke, kalau untuk Al-Quran sendiri merupakan wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Nah, pertanyaan saya gini. Kita kan sudah belajar Al-Quran. Sudah pernah belajar Al-Quran kan? Sudah pernah mengaji, ya walaupun harus kita tingkatkan ya. Pemahaman kita tentang qiraatul Quran, tentang pelajaran tajwid dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, mengapa kita tidak diajarkan untuk belajar kitab ini dan ini dari kecil? Menurut kawan-kawan kenapa? Karena Al-Quran udah sempurna tuh. Gimana penjelasannya sudah sempurna itu? Kebetulan belum pernah ya baca Zabur, Taurat sama Injil. Tapi karena percaya aja gitu, yang sempurnanya Al-Quran. Karena kan Al-Quran punya kitab-kitab sebelumnya. Jadi ya udah yang sempurna aja dibaca, yang kurang diimani saja gitu, mungkin gitu tuh. Oke, sudah penyempurna jadi itu saja yang diimani. Nah, yang dipelajari. Yang dipelajari itu saja. Oke. Ada pendapat lain? Adanya Taurat itu sebagai penyempurnaan Zabur, adanya Injil sebagai penyempurnaan Taurat dan Zabur, dan adanya Al-Quran sebagai penyempurnaan kitab-kitab sebelumnya, sehingga Al-Quran merupakan kitab yang sudah cukup, lebih dari cukup untuk dipelajari umat Islam. Oke, lebih dari cukup. Ya, kita belajar Al-Quran, kita mendapatkan intisari dari kitab-kitab terdahulu. Namun, alhamdulillah, kenapa dalam kurikulum pendidikan agama Islam kita tidak mempelajari runutan kesejarahan? Nah, kitab yang diturunkan lebih dahulu dibandingkan Al-Quran. Menurut kawan-kawan kenapa? Apa tadi tuh nggak belajar apa urutan? Kenapa? Iya, kenapa kita nggak belajar urutan diturunkannya kitab-kitab ini dulu beserta maknanya, baru kita belajar Al-Quran. Oh, kurang tahu. Menurut teman-teman aja dulu, nanti saya kasih fakta empirisnya. Gimana menurut Murana? Ajarannya ada yang sudah tidak berlaku. Ajarannya ada yang sudah tidak berlaku. Oke, berarti ajarannya ini ada yang berbatas waktu gitu ya. Berbatas waktu ketika ada kitab baru yang muncul. Iya. Nah, Masuk. Dan ke kita. Nakal. Gini. oke. Jadi kawan-kawan, tadi yang kawan-kawan sampaikan ada benarnya. Nah, disampaikan dulu. Rana juga tadi menambahkan itu ya. Oh, masalah. Ada lagi hal mendasar. Mengapa kok kita Bawaan. dalam kurikulum ini langsung Ini dengan siapa diarahkan ke pembelajaran Al-Quran ini? Sebab faktanya Ada kata Rafi. Cukup. dari Oh iya. sini aja, ada di atas. Nah, faktanya adalah kawan-kawan, 3 kitab suci ini sudah pernah turun. Namun hingga sekarang susah sekali ditemukan Yang dokumen asli. otentiknya. Lah, lalu gimana kalau nggak ada dokumen otentiknya? Ketika tidak ada dokumen otentik, otomatis orang itu selalu menyimpan salinan supaya nggak kehilangan bacaan, supaya masih ada arsipnya. Pertanyaannya adalah, tadi kita sudah membaca bahwasanya kecenderungan Bani Israel itu banyak yang menjadi ahli kitab. Nah, banyak yang menjadi penggubah atau penyadur, penerjemah karya. Terjemahan karya itu kan tidak seluruhnya benar dalam pengubahan bahasa gitu loh, ke bahasa, katakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia dan sebagainya. Nah, dan itulah yang menyebabkan dokumen otentik dari kitab-kitab ini tidak ditemukan hingga sekarang. Dan ada banyak versi dari kitab suci yang ini. Saya ambil contoh. Saya punya teman, dia merupakan aktivis gereja. Nah, dia ini menjadi inilah kayak kita seringkali menyebut istilah remaja masjid ya. Ya mungkin dia remajanya gereja seperti itu. Jadi untuk
di gereja yang dia lakukan ibadah, ketika dia melakukan kebaktian pun ada banyak versi dari Injil ini. Ada Injil Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Nah makanya sangat sulit untuk memunculkan penghafal dari setiap kitab-kitab ini. Karena apa? Versinya pun banyak. Sedangkan Al-Quran menjadi satu-satunya kitab suci yang dijaga keotentikannya oleh Allah Subhanahu wa taala dari diturunkan hingga akhir zaman. Buktinya apa? Quran memang dicetak dengan bahasa Arab, lalu ada terjemahannya biasanya di setiap kali cetakan mushaf itu. Nah tapi ketika kita mau belajar terjemahan Quran, yang bijak adalah jangan cuma baca tulisan bahasa Arabnya, tapi kita baca juga di bahasa Arabnya. Ditakutkan apa yang diterjemahkan itu kurang sempurna. Nah, jadi itu yang dimaknai dengan Allah Subhanahu wa taala menjaga kemurnian atau keautentikan dari Al-Qur'an ini. Berbeda dengan kitab-kitab ini yang sekarang sudah seluruhnya terjemahan ke bahasa-bahasa yang kita gunakan sekarang. Bahasa awalnya itu apa mereka? Kalau bahasa awalnya yang pernah saya baca, kalau Injil ini dari bahasa Suryani. Dari bahasa ini loh, di zaman-zaman Mesopotamia seperti itu. Jadi memang sekarang sudah sedikit sekali penuturnya. Nah, jadi akan sulit menemukan barang yang otentik itu. Kemudian Al-Quran ini adalah kitab yang dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjelaskan wahyu, menjelaskan pedoman hidup, menjelaskan tuntunan juga untuk mengarah pada keselamatan. Nah, lalu saya tanya, kalau sudah seperti ini, apakah kawan-kawan percaya dari isi kandungan Al-Quran? Why not? Lalu? Percaya sih. Oke. Rana? Oke. Nah, yang bilang percaya, coba berikan evidence, alasan atau pembuktian kepada saya. Apa bukti kebenaran dari Al-Quran itu? Silakan. Saya lupa dari siapa itu. Tapi kalau nggak salah disebut 70%-nya itu udah terbukti secara empirik benar gitu. 30%-nya masih nanti bisa dibuktikan, mungkin seperti kehidupan hari akhir gitu-gitu. Dan mungkin sejarah yang nggak dapat dibuktikan. Tapi yang jelas sudah sebagian besar benar gitu. Dan worth it juga untuk mempercayai kitab seperti itu. Dibandingkan kitab-kitab yang jangankan kebenarannya, bahasa aslinya aja udah nggak ada. Oke. Saya kasih clue deh. Coba kawan-kawan buka di Quran surat Al-Mu'minun ayat 13 sampai 14. Nah, coba tuh dicek tuh. Al-Mu'minun ayat 13 sampai 14. Wah, Oh, ngambil bendera. Santai banget. Dibaca ini ter. Iya. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tsumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahman tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya Yang 13, kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Oke. Hal itu sudah difirmankan Allah SWT dalam Al-Quran jauh sebelum pembuktiannya itu melahirkan ilmu biologi tentang tumbuh kembang janin
atau tentang kandungan. Nah, ayat itu sudah turun sejak 14 abad yang lalu. Nah, jauh sebelum mesin USG itu ada, jauh sebelum dokter klinik atau dokter spesialis anak itu ada. Nah, ada lagi. Coba dicari di Quran surat Al-Furqan. Quran surat 25 ayat 53. Iya, Al-Furqan. ayat 53. Ini menyanyi di sini benar. Oh gitu. Ayat 25 ya, Mas? Iya. Enggak, 53, 53. 53. Ini langsung artinya aja, Pak. Iya. Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Oke. Berarti fenomenanya adalah di perairan itu terdapat pertemuan arus laut yang berbeda, arus laut air tawar dan air asin. Nah, itu ada. Kawan-kawan bisa nyari nanti fenomena di Selat Gibraltar. Nah, itu tempat pertemuan dua arus tadi itu nggak bercampur, tapi semacam ada dinding pemisahnya. Nah, berarti satu keilmuan lagi muncul ya, satu keilmuan oceanografi. Nah, itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa ya memang ada fenomena itu karena perbedaan massa jenis air itu sendiri, makanya nggak bisa nyampur. Sama kayak ketika air dikasih minyak, mereka nggak mau nyampur satu sama lainnya, kan beda dari kelihatannya. Nah, di sini ada dua pembuktian bahwa kebenaran Quran itu diyakinkan oleh metodologi ilmiah. Nah, lewat hal ini tadi, sektor pengetahuan ditambahkan oleh metodologi ilmiah, setiap ilmu pengetahuan. Tadi metodologi ilmiah dari biologi, terus ini metodologi ilmiah dari oceanografi, dari ilmu kelautan. Ada banyak lagi kawan-kawan yang nanti bisa kita jelajahi ya, untuk membuktikan kebenaran dari Al-Quran. Nah, otomatis dari sini kita melihat bahwasanya Al-Quran ini mengapa dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab memang mengandung kebenaran-kebenaran yang mana mengarahkan manusia pada keselamatan itu tadi. Nah, apa kaitannya keselamatan dengan ilmu pengetahuan? Saya ambil contoh yang pengetahuan tentang perkembangan janin. Kaitannya ketika ibu hamil tidak memahami kondisi janinnya, otomatis bisa jadi gizi si janin itu kurang terpenuhi karena si ibu yang acuh tidak menambah asupan atau mungkin tidak menambah konsumsi buah sayur. Itulah pentingnya dan juga itulah pentingnya memahami keilmuan-keilmuan ini karena akan mengantarkan kita pada keselamatan. Nah, setelah kita sudah mengetahui hal ini, pembuktian dari Al-Quran, kemudian ada baiknya kita memahami lagi apa sih syarat kita ketika mau berislam. Yang jelas ada rukun iman dan rukun Islam. Nah, di dalam rukun Islam itu yang pertama ada syahadat. Nah, apa itu syahadat? Coba. Persaksian. Oh, sebentar ya teman-teman, saya balas chat anak-anak lain. Iya. Ini namanya apa? Cara gitu. Ini namanya jajanan pasar. Ya, pasaran. Pasar. Ini tuh dari sonanya langsung begini apa ditata di rumah? Loh, kayak diusahain ya? Ada lah. Buat sendiri ini. Buat sendiri. Ini apa? Tuh lepet. Dapat. Nah, ini cenil, kali itu lepon. Oh. Ini getuk.
Ini nyampe sama ya, nama tiga warna doang. Dan pokoknya yang belum pernah kita coba. Namanya itu. Sir, apakah berminat? Wah, minat. Kita kelarin dikit ya. Ah, Gitu. siap. Siap. Matur nuwun. Offset-nya. Oke. Kalau kita makan sekarang nanti ikut makan semua nih. Enggak selesai-selesai nih barang. Iya. Oke, kita lanjutin dikit. Nah, syahadat. Masih ingat nggak kawan-kawan apa itu syahadat? Berarti kalau kita bersyahadat, mengucapkan kalimat syahadat, dikatakan kita Islam. bukan berapa? Bersaksi. Bersaksi. Nah, syahadat dimaknai sebagai persaksian. Nah, syahadat ada berapa? Lafaznya 2. Oke. Dua. Apa dan apa? Ingat nggak? Syahadat. Apa dan apa? Afirmasi dan negasi. Iya. Ya bahasa Arabnya apa? Oh, aduh. Nggak Aduh, tahu. masa lupa. Ini waktu kita SD loh belajarnya. Wah, Apa SD dan mana apa? nih? Saya kayak nggak diajarin. Sekuler. Apa dan apa? Coba. Apa ya bahasa Arabnya ya? Syahadat yang negasi apa? Penegasian, peniadaan. Peniadaan. Syahadat apa? Masa lupa. Syahadat tayin atau syahadat tauhid. Nah, syahadat tayin atau syahadat tauhid. Dan yang afirmasi syahadat apa? Syahadat Rasul. Nah, Oh, oke, syahadat tauhid gimana lafaznya? Maknanya Pak? tiada Tuhan yang patut disembah selain Oke, gimana? Aku bersaksi. aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Oke. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah. Oke. Coba jelaskan pemaknaan dari kalimatmu tadi. Kan ada banyak Tuhan tuh. Iya, yang disebut betul, oleh betul. kepercayaan lain. Ada Sang Yang Widiwasa, ada Yesus Kristus, kemudian ada Sang Buddha. Nah, habis itu ada siapa lagi? Yahweh. Nah, ada Shinto. Nah, ya. Matahari. Ada itu apa? Amaterasu Mikami Dewa Matahari. Matahari. Susanoo juga. Semua itu. Nah, dari sekian banyaknya Tuhan-Tuhan tadi, gimana itu kaitannya dengan syahadatmu? Kaitannya bahwa Tuhan-Tuhan itu dan bahkan mungkin Tuhan-Tuhan yang menurutku tidak dituhankan oleh suatu agama, tapi barangkali karena perbuatan kita seperti menuhankan objek tersebut gitu, itu nggak kita lakukan. Contohnya uang gitu maksudnya. Oke. Berarti kita harus meniadakan Ya, zat-zat yang patut untuk disembah. Nah, zat-zat berarti Tuhan itu merupakan satu zat yang memang tersusun dari zat-zat tadi. Nah, berarti barang-barang atau materi yang di sekitar kita ya tersusun dari zat-zat. Papan tulis ini kan ada zatnya nih, ada zat kayu di belakangnya. Terus di depannya ada zat-zat yang menyusun papan putih ini. Sama dengan lemari ini, nah ada zatnya kayu. Lalu ada plastik. Kaca ini pun demikian. Nah, begitu juga dengan harta, misalkan uang. Uang itu tersusun dari kertas. Nah, materinya kan itu. Nah, seringkali kita dimabuk oleh materi-materi itu ya. Materi-materi yang memiliki keterbatasan. Nah, yang mana itu melupakan kita dari materi yang tidak memiliki keterbatasan. Nah, akhirnya banyak yang menuhankan materi. Nah, mereka terlalu materialism, mereka hedonism. Nah, mereka terlalu mengagung-agungkan nilai kemanusiaan yang tanpa batasan, akhirnya melahirkan humanisme, melahirkan adanya gerakan-gerakan seperti LGBTQ+. Nah, kan ada plus apa? Namanya orang berkreasi ya seperti Iya, mereka. selalu diupdate itu mah. Iya, selalu diupdate ya, kayak OS. Iya makanya, aduh. Nah, berarti terhadap hal-hal atau zat-zat tadi itu perlu kita tiadakan. Kita tiadakan atau perlu kita nihilkan semua. Tidak boleh dituhankan. Melainkan, nah ada satu zat yang harus kita tuhankan. Adalah zat yang memiliki kemampuan kekal, tidak berbatas waktu. Yakni apa?
Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala? Ada di Quran surat At-Tin ayat 4, ada di Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Nah, ini bisa kawan-kawan cek. Untuk syahadat tauhid, berarti kita tiadakan zat-zat yang patut disembah ya. Bukan hanya zat yang sifatnya memiliki nilai ketuhanan seperti tadi, tapi ya barang-barang seperti ini, barang-barang seperti monitor, laptop dan sebagainya yang sering melupakan kita. Nah, melupakan kita dari peribadatan formal. Itu syahadat tauhid. Aku bersaksi bahwa tiada zat yang patut untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan aku bersaksi bahwa apa syahadat Rasul? Nabi Muhammad utusan dan hamba. Oke. Nabi Muhammad adalah Utusan Allah. Oke. Berarti Amar bersaksi, Wildan bersaksi juga. Rana bersaksi juga enggak? Nah, sekarang saya tanya. Nah, Rana kok bisa bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah? Kamu menyaksikan proses pemberian mandat dari Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad. Mana coba? Atau mau milih pilihan bantuan? Nah, ada 50-50, ada call friend, teman. Menurutmu gimana? Ya gimana Bang? Oke. Kalimatnya gimana? Syahadat Rasul. Oh, Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Artinya apa? saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bersaksi. Saya katakan gini. Sekarang saya mengajak kawan-kawan diskusi. Benar ya? Kamu bisa bersaksi kalau nanti ditanya tetangga atau ditanya anak komisariat, Bang Adi malam ini ngisi, kamu bisa bersaksi. Berarti kamu menyaksikan saya membagikan pemahaman ini ya. Nah, lalu tadi kamu bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Bagaimana kamu bersaksi? Kamu melihat proses pemberian mandat itu. Lah, bagaimana kamu bersaksi? Itu meyakini. Gimana bisa yakin? Karena di Al-Quran sendiri sudah dijelaskan bahwa Rasulullah salah satu Rasul. Oke. Ya, oke. Berarti saya tanyakan, kamu menyaksikan nggak pemberian mandat dari Allah Subhanahu wa taala atau Rasul? Tidak. Ya atau tidak? Ya apa? Iya. Kamu melihat? Tidak. Loh, gimana kok nggak yakin? Kamu melihat atau tidak proses pemberian mandat itu? Bisa melihat, betul. Nggak bisa melihat gimana Bang? Ya, dari pemandangan sederhana aja. Gini ya, kamu bisa melihat saya di depan papan tulis. Bisa? Nah, lalu kamu juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Kamu melihat tidak? Melihat. Berarti usia kamu sudah sekian abad ya. Nggak melihat. Nah, nggak melihat. Oke. Nah, gimana caramu bersaksi? Coba dibantu teman-teman. Saya juga bingung sih kalau menyamakan saksi yang bisa diindra gini dengan yang enggak. Tapi kalau aku memaknainya dua kalimat syahadat ini emang dua kalimat yang menunjukkan bahwa kita beneran percaya bahkan tanpa buktinya gitu. Bahkan tanpa kita dapat membuktikan secara empirik. Itu yang menunjukkan keimanannya di situ. Kalau aku mikir gitu. Oke, kalau aku mikir, kalau Amar mikir gitu, kalau Wildan mikir gimana? Karena meyakini Rasul itu adalah utusan Allah, meyakininya dengan iman dan diperkuat melalui mukjizat-mukjizat yang sudah
Rasulullah berikan. Salah satunya Al-Quran. nah, good. Jadi poinnya di situ ya kawan-kawan. Kawan-kawan bisa bersaksi kalau saya itu sedang mengisi diskusi malam hari ini karena itu empiris. Nah, tapi kalau kawan-kawan menyaksikan pemberian mandat ke Rasulullah, itu tidak akan bisa kawan-kawan saksikan karena kan terbatas umur kita untuk ini ya, ke dekade yang lalu atau abad yang lalu. Nah, bagaimana cara menyaksikannya? Menyaksikannya itu kita lewat wahyu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ke Rasulullah. Bukti otentiknya ada di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan mukjizat Rasulullah. Misalkan ini tak kasih logika terbalik dari pojokan situ. Tadi tentang ini ya, tentang biologi ya, tentang perkembangan janin. Quran surat Al-Mu'minun ayat 13 sampai 14 menjelaskan tentang pertumbuhan janin. Hal itu merupakan isi dari Al-Qur'an. Betul. Al-Qur'an ini merupakan kitab yang berisi pedoman dan petunjuk, dan itu merupakan wahyu, hal yang disampaikan dari Allah Subhanahu wa taala ke dalam ajaran Islam ini. Nah, berarti kalau kita mau menguatkan syahadat kita, syahadat Rasul, bagaimana mengimani syahadat Rasul? Kita bisa mengimaninya atau menyaksikannya lewat Al-Quran beserta terjemahan. Kalau mau lebih lengkap lagi dikuatkan dengan hadis. Nah, penguatan syahadat Rasul itu lewat sumber ajaran Islam. Nah, jadi bukan kita menyaksikan pemberian mandatnya, enggak. Tapi kita menyaksikan itu lewat apa yang kita baca. Lalu memang itu masih sulit untuk dimasukkan ke dalam akal kita. Nah, disitulah perannya iman. Iman itu menjadi ini ya, iman itu menjadi penaung yang menaungi keterbatasan akal kita. Iman itu yang memayungi keterbatasan akal kita supaya kita nggak sampai katakanlah ini apa, overthinking. Nah, jadi ketika kita sudah mencapai batasan keilmuan kita untuk membuktikan, tapi itu masih sulit untuk diterima. Nah, disitulah peran iman itu sendiri. Jadi jangan langsung mengandalkan iman di awal kita mau bekerja. Kalau nggak dengan usaha ya sama aja bohong. Kita cuma berpasrah atau berpangku tangan saja. Nah, pemahaman yang baru saya sampaikan itu dimana dengan tawakal. Jadi bisa dimaknai ya bagaimana bersaksi bahwa Rasul itu merupakan utusan Allah lewat sumber ajaran Islam. Kawan-kawan menyaksikan Al-Quran sendiri kan? Pernah membaca kan? Nah, sederhananya di situ kawan-kawan. Kiranya itu yang menjadi pokok-pokok pikiran dari dasar-dasar kepercayaan. Sekarang ya masih ada waktu lah ya, menjelang jam 10. Silakan yang mau kasih tanggapan atau pertanyaan. Saya Ya. Nanti pas pada saat dijelaskan kepercayaan lagi menyebutkan bahwa Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Iya. Nah, Apakah seperti itu? Apakah benar seperti itu? Apakah lalu kalau misalnya Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang diwahyukan Allah melalui Nabi Muhammad, apakah Nabi Adam, Nabi sebelumnya itu tidak beragama Islam? menarik. Iya. Ya, terima kasih ya. Ini untuk menambah khazanah pemikiran kita kawan-kawan. Jadi sebenarnya ketika sebelum Islam ini diwahyukan lewat kitab-kitab ini, sebenarnya dikenal dengan istilah kepercayaan atau agama tauhid. Nah, hal itu yang dianut oleh Nabi Ibrahim. Nah, dan diturunkan kepada putranya Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Nabi Muhammad sendiri merupakan keturunan langsung dari Nabi Ismail. Sedangkan nabi-nabi setelah Nabi Adam itu keseluruhannya keturunan Nabi Ishak. Nah, mentok terakhir di Nabi Isa. Nah, jadi ketika dalam Injil menyatakan bahwa akan ada nabi di akhir zaman, nah, orang-orang Bani Israel ini melihat bahwa
wah jangan sampai nanti Nabi itu bukan dari keluarga atau bani saya. Nah, karena dikarenakan saat itu ada pergolakan politik juga. Ketika Nabi atau pemimpin itu dari luar kabilah mereka, nanti akan menurunkan pengaruh mereka di masyarakat. Jadi bicara Islam ataupun yang sebelum Islam, dia katakan bahwa nabi-nabi itu menganut agama tauhid. Dan oke, terima kasih. Monggo teman-teman yang lain. Tadi Ah, aku agak merasa kita belum bahas tentang kebenaran mutlak. Kenapa itu sumbernya dari Allah dan sebenarnya seperti apa kebenaran mutlak itu? iya. Kebenaran mutlak, ya. Tadi di awal udah kita diskusikan ya hal-hal yang dikatakan kebenaran, tapi kebenaran yang mutlak ini memang kebenaran yang tidak terbagi lagi, kemudian sifatnya itu kekal, tidak berbataskan waktu kayak gitu. Nah, saya kasih analogi gini. Salah satu sifat wajib Allah itu adalah Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk ciptaannya. Itu merupakan sifat wajib Allah. Otomatis saya membuat pernyataan gini, manusia itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Otomatis kepandaian manusia, keterampilan manusia itu memiliki batasan. Karena kan Allah Subhanahu wa taala Maha Pandai, kemudian Maha Agung, Maha Kuasa. Kekuasaan manusia, kepandaian manusia tentu ada batasnya. Nah, otomatis begitu pula dengan kebenaran yang dinyatakan oleh manusia lewat metodologi ilmiah, lewat verifikasi alat-alat ini tadi. Tentulah ada batasannya. Makanya bisa dimunculkan antitesis atau pembaharuan pengetahuan. Jadi kalau bicara kebenaran mutlak, memang kebenaran ini tidak berdasarkan dari manusia, karena sifat manusia itu sendiri penuh keterbatasan. Tidak ada kemutlakan dari manusia. Jadi kalau kita lihat film-film waktu kita kecil tuh, ada seorang penjelajah, katakanlah ini penjelajah alam, atau mereka yang coba mencari ramuan keabadian. Nah, itu sebenarnya sudah menyalahi kodrat manusia. Philosopher's Stone. Nah, gitu, Mar. Iya, iya. Nah, sambil dicerna dulu monggo kawan-kawan. Saya izin tanya lagi. Ah. Ini pernah tanya, ada pertanyaan dari teman yang mencoba menggoyahkan iman gitu. Oh, Ketika Nabi Nuh pada peristiwa banjir bandang itu kan, nah. yang ada di kapalnya itu kan orang-orang pilihan, orang-orang baik lah sebenarnya. Lalu ketika sudah selesai, jadi kan dia beranggapan bahwa ketika itu berarti orang-orang yang buruk itu sudah nggak ada, karena dari satu banjir bandang. Dia beranggapan seperti itu. Terus kan jadi tinggal ada orang yang baik di kapalnya Nabi Nuh ini. Lalu ketika sudah mendarat di sebuah pulau, Darkest Island itu katanya kan, itu terus tapi kok masih ada kejahatan yang timbul. Jadi apakah kejahatan itu tetap bisa terselubung dalam sebuah sikap yang baik atau bagaimana? Menarik pertanyaannya. Iya, terima kasih. Apakah kejahatan itu terselubung, bisa menyelinap ya ke dalam sikap baik itu atau bagaimana? Saya mau berangkat dari titik ini, hati nurani. Nah, ini sekaligus menyambung penjabaran dari sini ya kawan-kawan. Nah, setiap manusia itu memiliki alat indera, memiliki akal, memiliki hati nurani. Nah, setiap manusia ini di dalam hati nuraninya ini memiliki kecenderungan pada kebenaran, cenderung pada hal yang hanif. Nah, dari mana kecenderungan itu muncul? Kecenderungan itu muncul datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang memiliki hati nurani dan setiap orang itu cenderung pada kebenaran. Lalu muncul pertanyaan, kenapa ada orang jahat di muka bumi ini? Seperti pertanyaan Wildan. Kenapa masih ada kecenderungan kejahatan dari orang-orang yang sudah dianggap baik? Nah, jawabannya adalah hati nurani ini mudah sekali terbolak-balik. Nah,
Kaitannya apa? Pancaran nilai-nilai kebenaran mutlak dari Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya memancar ke hati nurani yang bersih. Namun ketika hati nurani itu sering dikotori dengan perbuatan keji dan mungkar, otomatis seperti kaca yang tertutup debu. Kalau kita mau melihat ke balik kaca tersebut akan kelihatan buram, akan kelihatan buruk dan kelihatan susah sekali untuk dilihat. Nah, disinilah kesempatan atau ampunan ya, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala itu diberikan ke hamba-hambanya yang mau beristighfar, yang mau bertaubat. Hingga ada batasnya. Hingga batas ketika sakaratul maut. Seperti kisahnya Fir'aun Ramses ketika tenggelam. Udah dikasih kesempatan bertaubat tapi masih dolim, masih ingkar, masih denial lah sama kesempatan itu. Tapi ternyata Firaun itu sebenarnya udah mau taubat kan, tapi sama malaikat Jibril tuh dicegah. Iya. Bener gak sih? Nah, itu memang satu sifat jais Allah Subhanahu wa taala. Di mana sifat jais adalah itu merupakan prerogatif. Nah, jadi boleh atau tidak boleh dilakukan yaitu kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi maknanya kita bisa melihat bahwa kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu enggak kurang. Iya. Dari sekian puluh tahun Fir'aun Ramses itu hidup. Gitu kan? Ya. Oke. Baik kawan-kawan, karena saya melihat jamnya sudah jam 10 ya, asik juga kita berdiskusi ya. Nah, dan saya harus melanjutkan obrolan lagi karena besok ada pelantikan. Oh, pelantikan apa? Ada Lemi besok mau pelantikan Lemi. siang. Jadi saya pamit undur diri dulu ya kawan-kawan. Nanti kita sambung di edisi berikutnya. Siap. Nah, oke. Mungkin kiranya demikian. Semoga jadi amal jariah kita ya dalam Amin, ya Allah, Islam ke depan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.